Hai, video ini saya ingin sharing apa yang baru saja saya pelajari dari rangkuman buku The 12 Week Year. Buku ini ditulis oleh Brian P. Moran dan Michael Lennington. Ketika saya ingin membaca suatu buku tapi saya belum punya buku itu, saya tanya ke ChatGPT, rangkuman apa yang bisa saya dapat dari buku tersebut. Dan saya ingin belajar dari buku ini, The 12 Week a Year. Dan inilah penjelasan dari ChatGPT. Dan saya rasa konsep dari buku The 12 Week Year ini cukup bagus, cukup efisien. Karena goals dari buku ini adalah untuk bisa manajemen waktu, meningkatkan produktivitas, dan juga mencapai tujuan kita. Inti gagasan dari buku 12 Week Year, alih-alih merencanakan tujuan dalam rentang waktu setahun penuh atau 12 bulan, kita akan lebih efektif jika memecah tahun menjadi periode 12 minggu saja. Dalam kerangka ini, setiap 12 minggu dianggap sebagai 1 tahun yang memungkinkan fokus lebih intens, eksekusi lebih cepat, dan hasil yang lebih nyata. Jadi, kalau di dunia nyata atau di luar konsep buku ini, 1 tahun itu isinya 12 bulan. Oke? Tapi, konsep yang diajarkan di dalam buku ini lebih dipadatkan lagi. Yang tadinya 1 tahun 12 bulan, tapi yang di buku ini 1 tahun menjadi 12 minggu. Lebih dipersempit, lebih dipersingkat. Oke? Konsep utama yang pertama adalah visi yang jelas. Tentukan visi jangka yang panjang. Tentukan visi jangka panjang 5-10 tahun ke depan, jangka menengah, dan jangka pendek atau 12 minggu. Visi ini memberikan arah dan makna terhadap tindakan yang diambil, dan konsep kedua adalah perencanaan 12 minggu. Setiap 12 minggu adalah satu siklus produktivitas. Fokus hanya pada 3-4 tujuan utama yang benar-benar penting, dan rencana harus memuat tindakan mingguan spesifik untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep ketiga adalah pelaksanaan lebih penting daripada perencanaan. Banyak orang gagal bukan karena rencana yang buruk, tapi karena eksekusinya yang buruk, atau lebih parahnya lagi, tidak mengambil tindakan sama sekali atau tidak mengeksekusi sama sekali. Dia hanya diam, tidak bertindak apapun, dan ingin mendapatkan hasilnya. Itu sangat tidak masuk akal. Hasil didapat dari tindakan. Tanpa tindakan, tidak akan dapat hasilnya. Oke? Fokus pada disiplin menjalankan tindakan mingguan yang sudah direncanakan. Dan konsep keempat adalah skor eksekusi. Ukur kinerja berdasarkan progres tindakan, bukan hanya hasilnya saja. Idealnya, eksekusi lebih besar atau sama dengan 85% dari rencana mingguan. Konsep kelima, minggu ke-13. Setelah 12 minggu selesai, minggu ke-13-nya digunakan untuk evaluasi performa, merayakan pencapaian yang sudah ditentukan, dan refleksi serta perencanaan siklus ke-12 minggu berikutnya. Konsep keenam, tanggung jawab pribadi atau accountability. Tanggung jawab bukan sekedar tekanan eksternal, tapi komitmen pribadi terhadap hasilnya. Bisa diperkuat dengan partner akuntabilitas atau tim kecil. Dan manfaat utama dari metode 12 Week Year. Yang pertama, bisa meningkatkan fokus dan sense of urgency atau rasa darurat. Yang kedua, mengurangi penundaan karena tidak ada waktu yang tersisa seperti dalam perencanaan tahunan. Yang ketiga, progres lebih konsisten dan terstruktur. Yang saya tangkap dari konsep 12 week year ini adalah menekankan sebuah rasa urgensi. Ketika kita
merasakan deadline-nya yang lebih lambat, besok harus selesai nih, waktunya tinggal sedikit nih. Secara tidak langsung kita akan mendorong diri untuk segera melakukannya, segera ambil tindakan untuk bisa mendapatkan hasilnya. Ini tidak jauh beda seperti kita sekolah. Besok ujian, ya mau nggak mau kita hari ini harus belajar. Karena waktunya sempit, tidak ada waktu lagi untuk bermain, nggak ada waktu untuk nonton YouTube, apapun itu. Tidak ada waktu sisa untuk melakukan hal yang tidak penting. Konsep ini mendorong kita untuk segera ambil tindakan karena tidak ada waktu yang tersisa untuk hal yang sia-sia. Itu adalah konsep yang saya pelajari dari buku ini. Kalau kita tidak memberikan deadline atau memiliki waktu yang lama, kita pasti leha-leha, kita pasti nyantai, kita berpikir masih ada waktu, masih ada waktu yang lainnya, masih ada besok, masih ada minggu depan, bulan depan, bla bla bla, seterusnya. Dan itu yang membuat progres kita turun, kita tidak dapat momentum untuk mendapatkan hasilnya. Dengan metode 12 week year ini, kita tidak ada waktu lagi untuk melakukan hal yang sia-sia. Kita harus benar-benar menggunakan waktu yang sempit ini sebaik mungkin untuk melakukan pekerjaan nyata yang bisa mendatangkan tujuan kita. Kutipan kunci, you don't need more time, you just need to decide. Kamu tidak perlu lebih banyak waktu, kamu hanya perlu untuk menentukan. You don't need more time, you just need more focus. Kamu tidak perlu lebih banyak waktu, kamu hanya perlu fokus. Fokus kamu menentukan masa depan kamu. So, itu yang saya pelajari dari buku 12 Week Year, dan video ini sekaligus sebagai tempat latihan saya berbicara di depan kamera. Dan saya sudah mengatakan apa yang saya pelajari dari metode 12 Week Year ini, dan mungkin kedepannya saya akan menerapkan prinsip yang diajarkan dalam buku ini, karena sekali lagi manfaatnya cukup bagus juga, bisa meningkatkan fokus, mengurangi penundaan, dan progresnya bisa lebih konsisten dan terstruktur. Kuncinya adalah menentukan visi yang jelas dulu, jangka panjang untuk 5-10 tahun ke depan. Tentukan juga jangka pendeknya atau tujuan jangka pendek. 12 minggu ke depan, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita dapatkan, bagaimana untuk mencapai hal tersebut, apa yang harus dilakukan, dan tepati to-do list yang sudah kita rencanakan tersebut. So, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat, and thank you for watching.